Baik, di dalam hadis ini itu perawi hadisnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Siapa itu Anas bin Malik? Anas bin Malik itu nama aslinya adalah Abu Hamzah Khazraji. Jadi nama aslinya adalah Abu Hamzah Khazraji. Beliau itu adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang melayani Rasulullah sejak beliau itu datang ke Madinah hingga wafat. Jadi dari semenjak datang ke Madinah kemudian sampai wafat dia tetap menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul itu datang ke Madinah, Anas bin Malik itu baru berumur berapa? Berumur 10 atau 9, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 8. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat Anas bin Malik ini beliau berumur masih 10 tahun. Ada yang mengatakan masih 9, ada yang mengatakan 8 tahun. Ya ini terjadi perbedaan pendapat ya. Ketika itu beliau itu tinggal di mana? Di Basrah. Tinggal di Basrah sejak masa kekhalifahan Umar. Tujuannya untuk apa? Beliau ngajar di sana, ngajar kepada umat manusia. Beliau itu umurnya panjang. Hingga berapa umurnya? Hingga 103 tahun. Jadi umur dari sahabat Anas bin Malik itu sampai 103 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Maka sahabat Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan pendapat yang paling sahih itu adalah 99 tahun. Jadi wafat beliau itu kata sahabat Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan umur Anas bin Malik itu adalah 99 tahun. Ini sahabat yang terakhir meninggal dunia di Basrah. Jadi ini sahabat terakhir yang wafatnya di Basrah. Yaitu kapan? Pada tahun 91 atau 92 atau 93 Hijriah. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tahun 91, 92, 93 Hijriah. Baik. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Jadi ini kisah ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang yang tinggal di pedalaman, di pedesaan Arab maupun non Arab. Jadi yang disebut dengan orang Arab Badui itu adalah orang yang tinggal di daerah pedalaman. Disebutkan namanya itu adalah nama orang Arab Badui yang datang itu adalah Zulhuwaisarah al-Yamani. Jadi ini orang Yaman, Arab. Karena Arab itu bukan Arab Saudi saja ya. Yaman itu Arab juga. Dubai, Uni Emirat Arab. Jadi Arab itu yang sempit seperti itu pecah jadi beberapa negara. Termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, kemudian Yaman. Itu masuk Arab di situ. Namanya itu adalah Zulhuwaisarah al-Yamani. Tabiatnya kasar karena orang pedalaman itu kasar memang. Tabiatnya bertabiat kasar. Apa yang dia lakukan? Dia kencing di sudut masjid coba. Di sudut Taifah pada waktu itu. Maka ketika dia kencing di sudut masjid, dibentak oleh para sahabat, oleh orang-orang yang ada di situ dibentak karena dia kencing di sudut masjid. Masjid itu tempat orang sholat, bukan orang kencing. Kalau kencing mah di toilet, di kamar mandi. Ini kencingnya di masjid. Dihardik, dibentak oleh orang-orang yang ada di situ. Maka dalam lafaz lain itu disebutkan faqama ilaihin nasu liyaqau bihi. Kemudian reaksi orang-orang itu menuju kepadanya mau mukul. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan ketika dia kencing di sudut masjid itu, orang-orang bangun di situ hendak memukul Arab Badui ini karena dia kencing di sudut masjid. Kemudian di dalam lafaz lain disebutkan ketika ketika orang Arab Badui ini kencing di sudut masjid, apa yang disebutkan Nabi? Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahma. Apa disebutkan oleh para sahabat pada waktu itu? Sahabat Rasul menyebutkan mah. Jadi kalau orang Arab itu marah, itu mengatakan mah.
Jadi suruh berhenti, jangan kencing di situ. Itu bentuk pelarangan. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat kemudian orang-orang hendak memukulnya pada saat itu, apa kata Nabi? Da'uhu, biarkan dia, udah biarkan dulu, kencing dulu. La tazrimuhu, jangan kalian memutuskannya. Jadi dalam riwayat lain itu disebutkan kata Nabi, jangan kalian putus kencingnya. Ya kalau diputus kencingnya, dimarahin, dibentak saat kencing, lari nggak dia? Lari nggak? Lari. Kalau dia kencing lari, najisnya berceceran nggak? Jadi semasjid. Jadi kata Nabi, udah biarin kencing selesai dulu di sudut masjid. Kalau dia dibentak, lari ke sana pojok sana, dikejar ke situ, lari ke sini, kejar lagi. Akhirnya jadi satu masjid najis semua. Nah, maka oleh Nabi jangan, biarkan dulu, kata Nabi. Nabi itu akhlaknya baik. Jadi Nabi itu nggak langsung, udah biarin dulu. Kalau bahasa ini, biarin dulu, selesain dulu kencingnya. Itu Nabi loh. Nabi itu orang yang akhlaknya luar biasa, nggak langsung ini. Nabi itu nggak pernah ngecewain membuat orang lain merasa dirugikan, itu nggak pernah. Apalagi mengecewakan, Nabi nggak pernah. Jadi pernah satu ketika Nabi itu mungkin saya pernah cerita ya, Nabi itu pernah mendapatkan uang sekitar 90.000 dirham. Kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 350 jutaan. Jadi Nabi itu pernah mendapatkan uang 90.000 dirham atau 350 juta. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi itu bagi-bagi itu uang semuanya. Yang 350 juta orang-orang yang ada di sekitarnya dibagi oleh Nabi. Bagi uang itu sampai habis, nggak tersisa 1 atau 0,001 dirham pun nggak ada. Semuanya dibagi. Tiba-tiba karena Nabi dermawan. Jadi kalau kalian mau cari siapa yang paling dermawan, jangan kagum. Nabi itu lebih dermawan dari orang itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat channelnya Mbak Im Wong misalkan, atau siapa yang sering bagi-bagi, iya kagum boleh. Tapi ada yang paling kalian harus kagumi, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 350 dibagi semua, nggak tersisa sedikit pun. Dibagi oleh Nabi, tiba-tiba ada salah seorang yang orang miskin itu datang kepada Nabi, ya Rasul, saya nggak dapat, bagi dong saya. Kata Nabi, uangnya sudah habis semuanya, 350 juta nggak tersisa sedikit pun, sudah saya bagi. Akhirnya ketika Nabi menjawab demikian, Nabi tidak ingin mengecewakan orang miskin yang sudah datang hendak meminta bagian itu. Kata Nabi, udah tenang sekarang, nggak usah khawatir. Sekarang silahkan kamu pergi ke toko, kemudian beli apa yang kamu butuhkan. Nanti kasih tahu ke yang punya toko, nanti saya yang akan bayar. Jadi Nabi itu kalau udah nggak punya uang, nyuruh kebutuhannya dibeli, nanti Nabi satu saat akan membayarkannya. Nabi merugikan orang nggak pernah. Mengecewakan orang pun nggak pernah. Apalagi merugikan orang lain. Itu akhlak Nabi. Sebentar lagi kita mau masuk bulan Rabiul Awal. Kita masuk bulan apa sekarang? Safar. Masuk bulan Safar. Tanggal 23 Safar. Bentar lagi masuk tanggal 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi. Jadi perlu kita membaca sejarah-sejarah Nabi. Jadi kita lanjutkan. Setelah selesai kencing, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyuruh. Jadi kata Nabi, udah biarin. Kemudian Nabi nyuruh kepada yang lain, ambil air 1 timba, ambil 1 timba penuh. Kemudian ada yang mengatakan yang banyak. Ada riwayat mengatakan bukan hanya 1 timba, ambil yang banyak, kata Nabi. Ya ini sebagai bentuk penegasan sebenarnya. Maka ketika disuruh ambil itu, kemudian diambil oleh para sahabat. Disuruh ambil air itu, diambil oleh para sahabat. Baik. Itu tafsir terkait dengan lafadznya ya. Maka kemudian di dalam hadis ini itu terdapat dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa najis air kencing manusia, tentang najisnya air kencing manusia.
Jadi hukum pertama yang bisa kita ambil, kencing manusia najis. Makanya disuruh siram sama Nabi. Dan ini sudah ijma ulama, itu kesepakatan para ulama. Ya, ini juga menunjukkan pertama bahwa kencing manusia najis, kemudian yang kedua bahwa bumi itu bisa disucikan dengan air sebagaimana najis-najis lainnya. Jadi kalau misalkan nih ada kalian kencing di lapangan misalkan, atau siapapun kayak kencing di lapangan kemudian najis disiram oleh kalian, suci itu lapangan. Karena bumi itu bisa disucikan dengan air. Boleh jadi tempat sholat, boleh, asalkan disiram. Kemudian apakah najis itu bisa disucikan dengan selain air? Najis itu boleh nggak dengan selain air? Ada yang mengatakan, berpendapat bahwa najis itu bisa disucikan bukan hanya dengan air, tapi ada yang berpendapat dengan matahari dan juga angin. Jadi najis itu bisa dihilangkan dengan matahari, dipanasin kemudian dijemur di tengah lapangan panas luar biasa, awalnya kena kencing kering, suci. Ada cukup kena hembusan angin sampai kering itu pakaian yang najis misalkan, maka itu jadi suci. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan zakatul ardi yubusuha, sucinya bumi itu ketika telah kering. Jadi kalau sudah kering itu jadi suci. Ya termasuk pakaian juga di situ. Makanya ada yang berpendapat baju yang basah kena angin bisa kering nggak? Bisa. Jadi ketika kena angin kering maka jadi suci. Ada yang berpendapat demikian. Ya itu kalau mau ikut pendapat yang ringan. Kalau yang hati-hati ya bersihkan dengan air karena kita nggak kekurangan air. Nah, ini pendapat yang dikemukakan oleh siapa? Ibnu Abi Syaibah. Baik. Sampai di sini paham nggak? Kita belum selesai nih. Lumayan banyak sih penjelasannya. Insyaallah kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Paham? Paham ya? Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.